Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan seri perkuliahan geometri Euclid dengan topik utama yang akan kita bahas pada video ini adalah tentang segitiga. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang jenis-jenis segitiga. Terus yang kedua adalah tentang garis istimewa pada segitiga. Dan kita akan membahas beberapa teorema terkait segitiga dan segitiga. Dan ada beberapa teorema yang secara khusus membahas tentang segitiga siku-siku. Kita mulai pembahasan pertama kita tentang jenis-jenis segitiga, ya. Jadi jenis-jenis segitiga ini kita akan lihat dari dua sudut pandang. Yang pertama itu berdasarkan panjang sisinya dan yang kedua berdasarkan besar sudut. Nah, untuk berdasarkan panjang sisi, yang pertama itu kita punya segitiga sebarang, ya. Pada gambar yang pertama ini segitiga sebarang atau disebut juga dengan scalene triangle. Ya, jadi segitiga sebarang ini adalah segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang, ya. Berarti tidak ada sisinya yang sama panjang. Tidak boleh misalnya kalau sini panjang sisinya A, B, dan C, maka A itu tidak boleh sama dengan C, tidak boleh juga sama dengan B. Begitu juga B tidak boleh sama dengan C dan tidak boleh sama dengan A. Ya, jadi tidak ada satu sisi pun, tidak ada minimal dua sisi yang sama. Oke, selanjutnya kita punya segitiga sama kaki atau isosceles triangle. Jadi isosceles triangle ini dia adalah segitiga yang minimal memiliki dua sisi yang kongruen atau sama panjang. Ya, jadi kalau misalnya dia punya minimal dua sisi yang sama panjang, dia disebut sebagai segitiga sama kaki. Ya, kalau pada gambar ini dia kakinya adalah di AB dan BC. Ya, di sini panjangnya itu C dan A. Ketika C dan A panjangnya sama, berarti dia segitiga sama kaki. Ya, bisa juga misalnya kalau A dan B-nya yang sama. Yang jelas harus minimal ada dua sisi yang sama panjang. Yang terakhir ada segitiga sama sisi atau equilateral triangle. Jadi segitiga sama sisi ini ketika semua sisi pada suatu segitiga itu panjangnya sama. Berarti A sama dengan B sama dengan C sama dengan D, ya. Kalau misalnya panjangnya itu A, B, dan C. Kita lanjut ke segitiga berdasarkan besar sudut, ya. Kalau tadi ada 3 jenis, yang berdasarkan besar sudut juga ada 3. Yang pertama kita punya segitiga siku-siku atau right triangle. Jadi segitiga siku-siku ini adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku, ya. Makanya dinamakan sebagai segitiga siku-siku. Di sini kita bisa mengingat kembali kalau sudut siku-siku itu adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Berarti di antara ketiga sudutnya ada yang 90 derajat. Kalau pada gambar ini dia itu adalah sudut C, ya, yang besarnya 90 derajat. Selanjutnya kita punya segitiga tumpul atau obtuse triangle. Jadi segitiga tumpul ini kalau misalnya salah satu sudutnya itu ada yang besarnya lebih dari 90 derajat. Kalau pada gambar ini yang lebih besar 90 derajat kelihatan ya kalau sudut EDF dia itu besarnya lebih dari 90 derajat, makanya segitiga ini dia disebut sebagai segitiga tumpul. Jenis terakhir dari segitiga berdasarkan besar sudut adalah segitiga lancip atau acute triangle. Jadi kalau untuk lancip ini sudah jelas berarti salah satu sudutnya itu akan kurang dari 90 derajat, ya. Atau dengan kata lain kita bisa melihat kalau ketiga sudut pada acute triangle ini merupakan sudut lancip. Nah, di sini kita akan mengenal istilah yang ada pada segitiga siku-siku. Ya, jadi pada segitiga siku-siku, sisi di depan sudut siku-siku disebut sebagai hipotenusa, ya, atau biasa kita kenal dengan sisi miring. Ya. Sementara sisi-sisi yang membentuk sudut siku-sikunya itu disebut sebagai kaki-kaki
segitiga atau legs-nya ya. Biasanya kita kenal di sini sebagai sisi siku-sikunya. Ya, kenapa disebut sisi siku-siku? Karena dia sisi yang membentuk sudut siku-siku. Ya. Kita di Indonesia sering menyebutnya dengan sisi miring, padahal ini biasanya membuat kalau kita mengajarkan ke sekolah, siswa itu menjadi salah tafsir. Kenapa salah tafsir? Karena ketika dia melihat miring, itu yang dianggap sebagai hipotenusa. Nah, sekarang bagaimana kalau gambarnya jadi seperti ini? Kelihatan kalau kita melihat dari sudut pandang arah depan, itu hipotenusanya bukan sisi miringnya, dia yang mendatar di bagian bawah. Malahan di sini kaki-kakinya yang merupakan sisi miring. Ya, jadi alangkah baiknya kalian mengingat hipotenusa sebagai sisi yang ada di depan sudut siku-siku, bukan mengingat hipotenusa sebagai sisi miring. Oke. Kita lanjut untuk membahas tentang garis-garis istimewa pada segitiga. Nah, ada beberapa jenis garis-garis istimewa yang bisa kita temukan pada segitiga. Yang pertama itu adalah garis bagi sudut atau angle bisector. Ya. Jadi angle bisector ini adalah segmen garis yang membagi sudut dalam segitiga menjadi dua bagian sama besar. Ya, jadi contohnya pada gambar yang pertama ini, garis BD merupakan angle bisektornya atau merupakan garis bagi sudutnya. Yang dibagi garis yang mana? Yang dibagi itu adalah sudut yang mana? Sudut B. Di sini sudut B dibagi menjadi sudut 1 dan sudut 2. Yang mana besar sudut 1 itu sama dengan besar sudut 2. Selanjutnya ada garis berat atau garis bagi tengah, median bisector. Ya, jadi ini merupakan segmen garis dari salah satu titik sudut segitiga ke titik tengah sisi di depan sudut tersebut. Ya, jadi ditarik garis dari salah satu sudut segitiga, misalnya di sini untuk garis beratnya itu adalah BM, dia itu ditarik dari sudut B, kemudian ke sisi di depan sudutnya. Nah, pada saat ditarik dia itu akan berakhir segmennya itu di M, yang mana M merupakan titik tengah dari garis AC atau titik tengah dari sisi AC ya. Sehingga di sini panjang AM akan sama dengan panjang MC ya. Jadi panjang AM ini akan sama dengan panjang MC. Maka dalam hal ini garis BM disebut sebagai garis berat atau garis bagi tengah ya. Selanjutnya ada garis bagi tegak lurus atau perpendikular bisektor. Ya, bedanya dengan garis berat tadi, kalau garis berat dia ditarik dari salah satu sudut. Sementara kalau garis bagi tegak lurus ini dia tidak ya, dia hanya garis yang melalui titik tengah salah satu sisi segitiga dan tegak lurus dengan sisi tersebut. Ya, ini di sini contohnya adalah garis PQ, yang mana garis PQ ini dia tepat melalui titik M atau titik tengah dari sisi AC dan tegak lurus dengan garis AC. Berikutnya ada garis tinggi atau garis bujur, altitude ya. Jadi dia di sini garis tinggi merupakan segmen garis dari salah satu titik sudut segitiga yang tegak lurus terhadap sisi di depan sudut tersebut. Ya, jadi garis tinggi ini yang selama ini kita kenal sebagai tinggi segitiga yang digunakan untuk menentukan luas segitiga. Ya, dia itu adalah garis tinggi ini. Pada gambar garis tingginya di sini adalah BD ya, yang mana BD ini dia ditarik dari sudut B dan tegak lurus terhadap sisi AC. Nah, sebagai catatan pada segitiga tumpul, garis tinggi segitiga akan tergambar di luar segitiga ya. Misalnya di sini segitiga BAC pada gambar yang ini, segitiga BAC dia itu merupakan segitiga tumpul ya, karena sudut A-nya itu lebih besar dari 90 derajat atau merupakan sudut tumpul. Di sini kelihatan kalau garis tingginya itu akan berada di luar segitiga ya. Karena kita tidak bisa atau sulit menggambarkan garis tinggi
yang ada di dalam segitiga. Nah, sementara pada segitiga siku-siku, garis tinggi segitiga merupakan salah satu sisi siku-sikunya. Ya, kita bisa lihat pada gambar segitiga siku-siku ya sebelumnya itu, atau di sini kelihatan misalnya nih. Nih ya. Yang segitiga ABD, dia itu merupakan segitiga siku-siku. Di sini garis tingginya itu tetap merupakan BD, yang mana BD ini merupakan salah satu sisi siku-siku dari segitiga ABD. Oh iya, maaf, pada segitiga tumpul tadi selain garis tingginya digambarkan luar segitiga, kita juga bisa menggambarkan garis tinggi di dalam sudut segitiganya seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Pada pembahasan teorema-teorema dalam segitiga. Kita mulai dengan salah satu teorema yang telah kalian kenal sejak bangku sekolah menengah pertama, yaitu teorema Pythagoras. Ya, di sini teorema Pythagoras itu bunyinya kurang lebih kuadrat dari panjang hipotenusa pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah dari kuadrat panjang kaki-kakinya. Ya, saya selalu menyarankan kepada siswa ataupun mahasiswa ketika menghafalkan teorema Pythagoras, jangan hafalkan yang ini. Jangan kita hafalkan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kenapa? Karena ketika dia berubah panjang sisinya bukan C, ya sisi siku-sikunya bukan A dan B, kita akan bingung. Biasanya anak-anak akan bingung ya untuk menerapkan teorema Pythagorasnya. Tapi ketika kita menghafalkan yang bentuk yang ini, apapun nanti dituliskan panjang sisinya, kita akan tetap paham kalau teorema Pythagoras itu dia berbunyi kuadrat dari panjang hipotenusanya merupakan jumlah dari kuadrat panjang kaki-kakinya atau panjang sisi siku-sikunya. Di sini kenapa dituliskan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat? Karena dijelaskan dalam bunyi teoremanya. Ya. Kalau kita punya panjang hipotenusanya C, terus panjang sisinya itu A dan B. Ya, artinya kalau kita ganti di sini misalnya jadi P, terus di sini diganti jadi K dan R, berarti bunyinya akan menjadi P kuadrat sama dengan Q kuadrat tambah R kuadrat. Sampai saat ini tuh ada sangat banyak sekali pembuktian terkait teorema Pythagoras ini, baik secara aljabar maupun secara geometri. Nanti ini akan menjadi tugas bagi kalian untuk menurunkan bukti teorema Pythagoras. Kita lanjut ke teorema selanjutnya. Nah, di sini tadi kalau kita punya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiganya itu jelas adalah segitiga siku-siku. Nah, sekarang bagaimana kalau panjang sisi miringnya itu lebih kecil dari jumlah panjang sisinya yang lain, atau salah satu sisinya jumlah kuadratnya itu lebih besar dari jumlah kuadrat sisi yang lain. Nah, kalau dia lebih kecil, dalam kasus ini, di sini dicontohkan panjang sisinya adalah C, A, dan B. Kalau C kuadratnya itu kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka dia menjadi segitiga lancip. Ya. Jadi bunyi teoremanya itu, jika kuadrat dari panjang salah satu sisi segitiga kurang dari jumlah kuadrat dari panjang sisi-sisi lainnya, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Sebaliknya, kita punya teorema untuk segitiga tumpul ketika kuadrat dari panjang salah satu sisinya itu lebih dari jumlah kuadrat dari panjang sisi yang lain, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Jadi kalau misalnya sisinya ABC, berarti C kuadrat, kita misalkan C kuadrat itu lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kita lanjut ke teorema yang terkait dengan segitiga siku-siku. Ya, di sini kita punya segitiga siku-siku sama kaki. Ya, jadi kalau misalnya sama kaki tadi, salah satu sudutnya adalah siku-siku, berarti kalau dia sama kaki, maka sudut-sudut yang lain itu juga akan sama besar. Yang mana kalau sama besar berarti masing-masing besarnya itu adalah 45 derajat. Bunyi teoremanya adalah diberikan sebuah segitiga dengan besar sudut adalah 45 derajat, dan 90 derajat. Atau segitiga siku-siku sama kaki.
Jika panjang kakinya adalah A, maka panjang hipotenusanya adalah akar 2 dikali A. Ya, jadi kalau misalnya di sini panjangnya 6, berarti panjang hipotenusanya kita bisa pastikan sama dengan 6 akar 2. Oke. Selanjutnya, teorema untuk segitiga siku-siku yang yang besar sudutnya selain sudut siku-siku adalah 30 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat dan 60 derajat. Ya, jadi ini akan sangat membantu kita ketika mau menentukan panjang sisi segitiganya. Bunyi teoremanya, diberikan sebuah segitiga dengan besar sudutnya itu 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jika panjang sisi terpendeknya atau salah satu kakinya itu yang paling pendek itu adalah B, maka panjang hipotenusanya adalah 2 kali B. Dan panjang kaki yang lain adalah akar 3 dikali B. Oke, jadi kalau misalnya panjang di sini adalah 6, B-nya 6, berarti hipotenusanya itu adalah 12. Ya. Sementara panjang kaki yang lainnya itu adalah akar 3 dikali 6. Nah, setelah kita melihat tentang segitiga siku-siku, hal lain juga yang sering kalian dengar terkait segitiga siku-siku dan teorema Pitagoras adalah triple Pitagoras atau tigaan Pitagoras, yang mana tigaan Pitagoras ini merupakan 3 buah bilangan asli yang membentuk panjang sisi pada sebuah segitiga siku-siku. Ya, yang paling dasar yang kalian tahu itu adalah panjang segitiga siku-siku itu 3, 4, 5. Ya, yang mana sisi terpanjang merupakan hipotenusa. Jadi kalau kita punya panjang sisi kakinya itu adalah 3 dan 4, kita sudah bisa tahu kalau hipotenusanya itu adalah 5 tanpa menghitung kuadratnya. Karena biasanya triple Pitagoras ini kita hafal. Ya. Kalau 3, 4, 5-nya berlaku, berarti kelipatan 3, 4, 5 juga merupakan Pitagoras. Ya, jadi misalnya kelipatan pertamanya yaitu segitiga dengan panjang 6, 8, dan 10. Itu juga merupakan segitiga siku-siku. Seterusnya 9, 12, 15, dan seterusnya. Oke. Nah, triple Pitagoras yang lain yang itu adalah 5, 12, dan 13. Terus ada 8, 15, dan 17. Ada juga 7, 24, dan 25. Jadi, mengingat triple Pitagoras ini sangat membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis terkait dengan segitiga siku-siku. Ya, khususnya kalau anak sekolah itu ketika mereka sudah memahami triple Pitagoras, mereka kalau soal-soal yang berbentuk pilihan ganda akan sangat gampang sekali menemukan panjang sisi yang lain dalam segitiga siku-siku. Nah, kita lanjut. Di sini ada aksioma terkait segitiga siku-siku ya. Jadi disebutnya sini aksioma RT untuk menunjukkan aksioma pada right triangle. Ya. Nah, jadi kalau kita punya dua segitiga siku-siku ABC dan segitiga XYZ, itu dia merupakan segitiga yang sisi-sisi yang berkoresponden itu memiliki panjang yang sama, maka panjang hipotenusanya juga itu akan sama. Ini juga berarti kalau dua segitiga itu akan memiliki ukuran yang sama dan luas yang sama. Jadi kita lihat di sini ada segitiga ABC dan segitiga XYZ ya. Nah, di sini yang berkorespondensi yang mana? Kita lihat kalau yang siku-siku itu adalah C dan Z. Kaki yang terpendeknya itu adalah CB dan ZY. Sementara kaki yang lain adalah AC dan XZ. Ya, berarti yang berkoresponden pertama adalah BC dan ZY. Jadi dalam bunyi teorema ini panjang BC dan ZY itu sama. Ya, ZY atau YZ. Oke, panjangnya sama. Terus panjang AC dan XZ juga dia sama. Kalau kondisi ini terpenuhi, maka panjang hipotenusanya itu juga pasti sama. Ya.
Dan ini juga berakibat ke ukuran sudutnya itu besarnya sama, terus luas dari segitiga tersebut juga sama. Ya. Nah, kalau kita punya segitiganya tadi yang ini, berarti yang sama itu adalah panjang AB dan XY, terus besar sudut A dan besar sudut X, sama besar sudut B dan besar sudut Y. Ya, ini merupakan aksioma segitiga siku-siku. Selanjutnya kita akan melihat beberapa teorema yang berhubungan dengan aksioma RT ini. Ya. Kita lihat teorema yang pertama. Jika A dan B adalah sudut-sudut dalam segitiga siku-siku selain sudut siku-sikunya, maka besar sudut A tambah besar sudut B itu sama dengan 90 derajat. Ya. Jadi besarnya ini tambah ini itu dia 90 derajat. Kita akan lihat pembuktiannya. Ya. Kita menggunakan pembuktian langsung. Ya. Kita mulai dengan membentuk persegi panjang PQRS, di mana PS itu sama dengan panjang AC dan panjang RS sama dengan panjang BC. Ya, jadi PS itu dia sama dengan AC, terus RS itu dia sama dengan BC. Terus kita buat segmen garis PR. Ya. Jadi karena dia ini asalnya dari persegi panjang, maka di sini siku-sikunya dia itu adalah di S. Nah, di sini kita lihat kalau segitiga PRS dengan segitiga ABC itu dia punya punya sisi siku-siku atau kaki dari segitiga yang berkoresponden. Kenapa berkoresponden? Karena punya panjang yang sama, ya, yaitu adalah BC dan RS tadi, terus AC dan PS. Ya. Ini akibatnya berdasarkan aksioma RT tadi, sudut 1 besarnya akan sama dengan sudut A. Ya. Selain itu kita punya juga kalau selanjutnya kita punya kalau pada persegi panjang, itu dia panjang QP itu sama dengan panjang RS, ya. Dan panjang QR dia sama dengan panjang PS, ya. Nah, dengan menggunakan lagi aksioma RT tadi, kita punya kalau M sudut 2 itu dia sama dengan M sudut B. Ya, M sudut 2 ini dia besarnya akan sama dengan M sudut B. Nah, karena sudut 1 dan sudut 2 yang terbentuk itu dia berada pada ujung atau dari sudut dari sebuah persegi panjang, maka besarnya itu adalah 90 derajat. Ini dari mana kita punya? Ini kita punya dari definisi persegi panjang yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa persegi panjang itu adalah persegi yang keempat sudutnya itu merupakan sudut siku-siku atau besarnya itu adalah 90 derajat. Makanya kita bisa menyimpulkan ini. Ya, berarti teorema tadi itu dia terbukti. Ya. Kita lanjut ke teorema berikutnya. Nah, teorema berikutnya ini terkait dengan garis sejajar. Nah, di sini diberikan garis K memotong garis-garis sejajar L1 dan L2. Kalau hal itu terjadi, maka sudut-sudut paralel A dan B, yang ini ya, sudut paralelnya, itu dia memiliki ukuran yang sama. Begitu juga dengan yang saling berseberangan, yaitu sudut B ini dan sudut A, aksen. Kita akan lihat pembuktian teoremanya. Ini juga menggunakan pembuktian langsung. Ya. Kita mulai dengan membentuk key atau diberikan key merupakan titik potong. Mana dia key? Oh ya ini. Bukan titik potong. Key itu merupakan titik pada K ya yang berada di atas garis L1 seperti pada gambar ya. Jadi titik Q itu dia pada K dan adanya di atas L1.
Di sini kalau misalnya K-nya itu tegak lurus terhadap L1 dan L2, maka sudah jelas pasti sudut A, B, dan A aksen ini adalah sudut siku-siku. Artinya mereka sama ya. Jadi kasus pembuktian untuk kasus ini dia selesai. Nah, sekarang bagaimana kalau garis K itu dia tidak tegak lurus dengan L1 dan L2? Maka di sini kita bisa membentuk garis yang melalui Q dan tegak lurus dengan L1 dan L2. Ya. Ini garisnya ya, kita lihat. Garis yang ditarik melalui Q. Terus dia tegak lurus dengan L1 dan L2. Nah, misalnya perpotongan dengan L1-nya itu adalah M. Sementara perpotongan dengan L2-nya itu adalah N. Ya. Sekarang dengan adanya garis ini tadi, dia itu membentuk dua segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku yang pertama itu adalah Q, P, M, dan yang kedua adalah Q, R, N. Nah, berdasarkan teorema yang sebelumnya, kita tahu kalau besar sudut besar sudut B tambah besar sudut Q itu adalah 90 derajat ya, yang B dan Q. Ya, karena dia siku-sikunya di N, berarti sudut B, besar sudut B tambah besar sudut Q itu dia 90 derajat. Nah, pada segitiga yang lebih kecil, segitiga QPM, berarti M sudut A atau besar sudut A tambah besar sudut Q itu dia sama dengan 90 derajat. Dari kedua persamaan ini, kita bisa simpulkan kalau besar sudut A itu sama dengan besar sudut B. Ya. Nah, setelah itu kita sudah buktikan yang bagian pertama. Sekarang bagaimana untuk B dan A aksen? Kita juga sudah punya teorema terkait sudut-sudut yang bertolak belakang. Ya, di mana yang bertolak belakang di sini adalah sudut A dan sudut A aksen. Kita punya teorema kalau sudut A, kalau sudut yang bertolak belakang, maka besar sudutnya itu sama. Artinya M sudut A akan sama dengan M sudut A aksen. Dari sini dengan menghubungkan dua persamaan ini, kita dapatkan kalau besar sudut B akan sama dengan besar sudut A. Dengan memperoleh ini berarti kita sudah menemukan dua bentuk dari teorema tersebut yang ingin kita buktikan. Oke. Nah, kita lanjut juga ke teorema yang menjadi akibat dari teorema-teorema yang kita sudah punya sebelumnya. Ya, jadi teorema ini adalah salah satu juga selain teorema Pitagoras merupakan istilahnya kalau pada saat masa sekolah itu kalian mungkin menganggapnya sebagai aksioma ya, karena kalian sudah tahu dengan pasti kalau jumlah besar sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat ya. Ini mungkin kayaknya kalau Ibu tidak salah diajarkan dari SD ya. Nah, di sini dia itu dalam geometri bukan aksioma, dia itu merupakan teorema yang mana nanti kita akan lihat pembuktiannya. Jadi bunyi teoremanya itu adalah jika A, B, dan C adalah sudut-sudut dalam segitiga sebarang, maka besar sudut A tambah besar sudut B tambah besar sudut C itu sama dengan 180 derajat. Dan sebagai catatan, ini kita ingat kembali di pembahasan awal kita, kalau ini dia itu berlaku pada geometri Euclid. Nah, ketika kita berbicara di geometri non-Euclid, maka persamaan ini atau teorema ini dia tidak berlaku. Kita lihat pembuktiannya ya. Jadi pembuktiannya ini dia merupakan pembuktian langsung. Kita mulai dengan diberikan K merupakan garis. K itu merupakan garis yang melalui B dan sejajar dengan segmen garis AC. Ya, jadi dibentuk garis K yang mana garis K ini dia sejajar dengan AC. Ya. Nah, sekarang sudut yang dibentuk dari garis K ini yang dibentuk dari garis K selain dari sudut B, dia kita beri nama sudut 1 dan sudut 2. Ya. Nah, karena K itu paralel terhadap garis AC, maka besar sudut A dan 1 adalah sudut A dan sudut 1 merupakan
sudut yang saling berseberangan. Begitu juga untuk sudut C dan sudut 2. Ya, dia itu merupakan sudut yang saling berseberangan. Nah, berdasarkan teorema yang kita punya sebelumnya, kalau dia saling berseberangan, maka besarnya sama. Berarti M sudut A sama dengan besar besar sudut A sama dengan besar sudut 1 dan besar sudut C sama dengan besar sudut 2. Nah, sekarang kita lihat kembali dengan sudut B-nya. Nah, karena ketiga sudut ini dia berada pada garis lurus, berarti mereka ketiganya itu saling berpelurus, yang mana mengakibatkan M sudut 1 tambah M sudut B tambah M sudut 2 itu sama dengan 180 derajat. Nah, dengan mensubstitusi tadi nilai-nilai yang kita punya di sini, kita dapatkan kalau M sudut A tambah M sudut B tambah M sudut C itu sama dengan 180 derajat. Nah, teorema terakhir dalam pertemuan kita kali ini yaitu teorema yang merupakan kebalikan dari teorema kita yang sebelumnya. Ya, jadi kalau kita punya tadi teorema sebelumnya, kalau dua garisnya dia sejajar, L1 dan L2-nya sejajar, maka besar A sama dengan besar B, besar sudut A akan sama dengan besar sudut B, maka ini kebalikannya. Ya. Nah, kita mulai dengan pernyataan diberikan garis L1 dan garis L2. Juga diberikan garis K yang merupakan garis yang memotong L1 di P1 dan memotong L2 di P2. Kita andaikan di sini kalau P1 itu tidak sama dengan P2. Nah, misalkan A dan B itu merupakan sudut-sudut di antara K dan L1. A itu K dan L1, sementara B itu untuk K dan L2. Mereka berada pada sisi yang sama dari garis L1 dan L2, maka jika besar sudut A sama dengan besar sudut B, itu berakibat L1 sejajar dengan L2. Jadi kalau misalnya A dan B itu adalah merupakan sudut yang di sisi yang sama, atau kalau yang kalian kenal itu dia merupakan sudut yang sepihak, ya. Maka maka kalau besarnya sama, ya, jika besarnya sama, itu mengakibatkan L1 sejajar dengan L2. Ya, kita punya L1 itu sejajar dengan L2. Oke, nah Ibu tidak akan memberikan bukti dari teorema ini di sini. Kalian akan melakukannya sebagai latihan bersama dengan pembuktian dari teorema Pythagoras tadi. Oke, terima kasih atas perhatian kalian pada perkuliahan geometri kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan semuanya bermanfaat dan dapat dipahami. Jika masih ada yang belum dimengerti, kalian bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.